Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Pemirsa, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita telah dipertemukan kembali dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bertemu dengan bulan Ramadan adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita hambanya. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan penuh berkah, berbagai kebaikan telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saat datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Oleh karenanya sungguh sangat rugi orang yang menemukan bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku sekalian, agar kita bisa sukses dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini, maka perlu kita perhatikan beberapa hal sebagai tip kita untuk dapat sukses dalam menjalankan ibadah puasa lebih baik dari ibadah-ibadah puasa kita di tahun yang lalu. Yang pertama adalah meluruskan niat. Luruskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena niat ini merupakan salah satu rukun daripada ibadah puasa. Dengan memurnikan niat, menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niat adalah ruh amal, inti dan sendinya. Tanpa niat, ibadah tidak akan benar. Ibadah akan sia-sia. Tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal menjadi benar karena niat yang benar. Dan sebaliknya, amal menjadi rusak karena niat yang rusak pula. Oleh karena itu, kita luruskan niat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Karena diterima tidaknya puasa kita tergantung pada niatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, innama a'malun binniyat. Ya, segala sesuatu amal itu tergantung kepada niatnya. Karena niat yang tulus, niat yang ikhlas akan dapat mengantarkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Oleh karena itu, jangan kita niat-niat yang lainnya. Kita niat ikhlas karena Allah dalam menjalankan puasa ini. Jangan niat karena kita ingin mendapatkan pujian, jangan niat kita ingin menguruskan badan dan lain sebagainya. Kalau kita sudah niat ikhlas karena Allah, yang lain itu akan menyusul dengan sendirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku sekalian yang berbahagia, agar kita bisa sukses dalam menjalankan ibadah puasa ini, yang kedua adalah kita hendaknya menjalankan puasa ini sesuai dengan tuntunan dan aturan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya, pemirsa semua yang dirahmati Allah, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua ibadah maktoh, termasuk puasa ini, sifatnya adalah taufiqi. Artinya berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan hukum asal suatu ibadah itu adalah haram kecuali ada dalil yang membolehkannya. Semua ibadah apabila dilaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak sesuai dengan tuntunan syariat, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Rasulullah SAW dalam menjalankan ibadah puasa? Itu semuanya telah diterangkan di dalam kitab Fikih Syam. Bagaimana Rasulullah untuk menjalankan puasa. Itulah yang harus kita ikuti.
Jadi yang pertama seringkali Rasulullah SAW mengawali puasanya dengan makan sahur, ya, karena di dalam sahur itu ada barokah. Dan Rasulullah juga mencegah dari segala hal, sampai mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan ketika matahari sudah terbenam, menyegerakan berbuka puasa, segera makan, ya, buka puasa, diawali dengan takjil yang kecil agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Jadi yang kedua, syarat puasa kita sukses adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia, yaitu melakukan al-imsak, menjaga anggota tubuh kita dari segala sesuatu. Berpuasa tidak hanya sekedar mampu menahan dirinya dari melapar dan dahaga semata, namun juga harus mampu menjadikan seluruh tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan tercela, menjaga mata kita dari memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga telinga kita dari pendengaran-pendengaran yang tidak halal, menjaga mulut kita dari ucapan-ucapan yang tidak benar, serta berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, mencaci maki, dan lain sebagainya. Karena semua hal tersebut bisa menyia-nyiakan ibadah puasa kita. Begitu pula menjaga telinga dan mendengar dari pendengaran hal-hal yang tidak halal, seperti menghindarkan diri dari tempat yang penuh kemungkaran dan selektif ketika membuka channel atau memilih acara-acara di layar TV atau juga membuka media sosial. Kita harus selektif karena seringkali hal itu menjebak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Maka kalau kita ingin sukses puasa kita harus mencegah dari segala itu. Tidak hanya mencegah lapar dan dahaga saja, tetapi seluruh anggota tubuh kita ini juga ikut berpuasa. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudaraku sekalian yang mulia dan bahagia. Ini tadi yang ketiga, ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat yaitu memaksimalkan ibadah selama di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini kita disyariatkan oleh Allah ada beberapa hal, ada beberapa ibadah yang perlu kita tingkatkan. Karena itu kita hendaknya mengisi bulan Ramadan ini selama ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kita. Apalagi pada suasana sekarang ini kita ada di rumah, ya, boleh kita lebih mudah kita meningkatkan dan bisa menjaga pandangan mata kita. Kita perbanyak tilawah Quran, yaitu tadarus Al-Quran. Kita tegakkan qiyamul lail atau sholat tarawih. Karena siapa yang yang berpuasa karena iman dan ikhtisaban, maka dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula siapa yang menegakkan sholat malam, ya, atau tarawih karena iman dan ikhtisaban, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Inilah 4 kiat bagaimana kita bisa meraih sukses dalam bulan Ramadan. Yakni yang pertama tadi, meluruskan niat. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan syariat. Dan yang ketiga, menjaga atau melakukan al-imsak, menjaga diri kita, tidak hanya sekedar makan, minum, tetapi menjaga seluruh anggota tubuh kita dari segala hal perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat adalah memaksimalkan ibadah selama di bulan Ramadan ini. Itulah pemirsa sekalian, kaum muslimin, 4 kiat bagaimana kita meraih puasa Ramadan. Semoga kita semuanya dapat melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meraih suatu keberhasilan dan kesuksesan. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathu qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.